Jadi candi aslinya fungsinya itu sebagai bangunan suci untuk ibadah, baik candi Buddha maupun candi itu asli bangunan candi. Seperti orang Kristen bangun gereja, orang Islam bangun masjid, itu asli. Ya, itu asli bangunan candi. Nah, ada yang mengartikan candi itu dari kata candika. Ya, nah, ada mengartikan sebagai makam, tapi ikut tidak objektif. Kenapa? Karena ya makam itu kan biasanya ada abu jenazahnya atau dulu orang meninggal terus dimakamkan. Nah, memang di Candi Prambanan ada abu jenazah yang ditemukan, tapi candi-candi ini kan enggak. Maka itu enggak kurang kuat sebagai makam karena tidak menyeluruh gitu loh. Memang di Candi Prambanan ini pada saat dibongkar di bawah patung Siwa itu ada sumur kira-kira 13 meter. Ada prasasti bernama Siwagera, uang terbuat dari logam, tulang-tulang binatang, ya, abu jenazah dari raja. Nah, maka ada yang mengartikan bahwa candi itu sebagai makam karena menemukan abu jenazah dari raja, tapi tidak keseluruhannya. Tidak keseluruhan candi itu ada abu jenazah raja. Tuh, yang mempunyai alasan bahwa candi sebagai makam. Nah, asli bangunan candi tanpa perekat ini. Kalau kita perhatikan batunya saling mengunci, ya, tanpa perekat. Ya, jadi kalau sekarang itu Lego atau puzzle, ya, Lego atau puzzle, ya, tanpa perekat, tanpa semen. Kalau ada orang mengatakan bahwa perekatnya pakai putih telur, itu menurut orang arkeolog, saya tinggal menirukan saja, itu sama sekali enggak. Karena orang arkeolog sudah menyelidiki bahwa tanpa perekat apalagi putih temur. Memang ada candi yang menggunakan perekat namanya Wajralepra, tapi tidak semua. Seperti Candi Kalasan, ya, yang di pinggir jalan raya kalau kita mau ke arah Jogja dari Solo, nah itu ada Candi Kalasan. Itu pun candi Buddha tertua karena prasnya berangkat 779, yaitu ditemukan namanya Wajralepra. Jadi di jerat-jeratan ini ada Wajralepra, yaitu semacam perekat yang dibuat dari kanal liat dicampur dengan batu bata merah ditumbuk, lantas ada getah-getah dari pohon seperti pohon karet dan sejenisnya. Itu namanya Wajralepra. Tapi tidak semua candi. Nah, namanya pendapat kan bisa saja. Aslinya sama sekali tanpa perekat, saling mengunci kalau Lego, kayak Lego atau puzzle. Nah, sekarang renovasinya sudah ada tambahan semen, batu baru dan beton. Maka bangunan sekarang itu lebih kuat daripada sebelumnya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, materialnya ada dua macam. Ya, yang di bagian dalam itu namanya batu kapur, warnanya putih. Yang di bagian luar itu batu andesit. Karena nanti ya kalau candi udah jadi batu putih itu nggak kelihatan. Kan nggak perlu dikasih ornamen dong, nanti ketutup. Karena untuk tambahan saja. Kalau ambil batu andesit semua kan nanti waktunya juga lama untuk cari batu andesit, ya, keseluruhannya. Terus nanti untuk apa batunya nanti itu ditaruh di dalam. Maka yang di bagian dalam itu batunya atau materialnya batu putih atau kapur yang diambil dari daerah selatan atau di daerah Bukit Boko. Jadi Bukit Boko itu batu-batunya putih. Itu kalau yang andesit ini mereka ambilnya dari Merapi sana. Di sebelah barat itu ada sungai namanya Opak. Dulu sungai itu lebar dan curam. Yang mereka ambil batu dari Merapi sana. Nah, dulu kan Merapi kan terkenal. Nah, gunungnya gede, banyak batu-batu. Nah, yang dipilih namanya batu andesit, terus diangkat oleh orang dulu, ya, dengan perahu atau kapal kalau musim hujan. Itu logikanya seperti itu. Nggak tahu persis, cuma logikanya seperti itu. Ya, jadi batu diangkut dengan kapal atau perahu di musim hujan, jalannya itu lewat sungai itu. Kalau musim hujan, sungai itu kan airnya penuh. Nah, air dari utara itu mengalir ke selatan, karena selatan ada lautan. Kemudian dihentikan di daerah sini, nah, dipakai untuk bangun candi.
Itu logikanya seperti itu. Karena nggak ada videonya, cuma itu logika. Itu juga yang bahkan oleh Atlas. Nah, cuma sekarang ya, sungainya itu sudah sempit dan dangkal karena banyak material yang